belum berhenti nih teman-teman. Berhenti. Ini kita sebagai warning aja. In case nanti tiba-tiba mati di jalan. Jadi kita sudah ada ininya Pak. Kita udah bawa jerigen. Udah bawa jerigen juga di belakang, disiap-siap. Isinya air. Bahaya. Kayak zombie kagak mati-mati. Nggak mati-mati, ini boleh juga nih. Akhirnya mobilnya mati mesinnya. Ini teh layarnya ada tulisan mesin terhenti, lakukan pemeriksaan oleh dealer Anda. Jadi memang karena mesinnya sudah mati, sistem hybrid mati. Tuh. Jangan sampai ke situ. 3, 2, 1. Mati guys. Mobilnya udah berhenti, udah bunyi tuh. Halo bos geng. Baik lagi di mobil 123 dan hari ini kita udah ada di dalam Toyota Yaris Cross Hybrid. Kita lagi jalan-jalan nih Pan. Lagi jalan-jalan. Sebenarnya gini bos geng, kita nggak lagi jalan-jalan tanpa sebab atau tanpa ya nggak begitu ya. Tapi kita mau nguji seberapa irit Yaris Cross ini ya nggak coy? Yoi, jadi kita dimodalin, di fullin tanknya si Toyota Yaris Cross ini untuk kita ngukur jalan jauh. Iya. Sebenarnya nih, kita kasih tema namanya One Tank Challenge Pak. Ya, one tank challenge. Ini kita bareng Autofan juga tuh. Oh, iya betul. Mereka lagi ada di belakang tuh naik Zenix, sama misinya mereka. Satu tangki mobil itu bisa. Iya, berapa jauh sih sampai seberapa lama bertahannya nih? Iya. Udah kayak pakai obat kuat Pak. Iya. Tebakan lu? Tebakan gue sih ini sih bisa sampai ujung tol ini Pan. Tol Trans Jawa ya. Trans Jawa betul. Bahkan mungkin bisa balik lagi. Kata gue sih ini nyampe Jakarta lagi. Tapi bilang kali lo nyampe Jakarta lagi. Mau nggak mungkin itu hal yang mustahil Pak. Iya sih. Kecuali di towing. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, sekarang kita udah sampai tol Cipali. Betul sekali Cipali. Ini kilometer 76 katanya. 76. Tadi kita ngisi full tank di Jakarta. Iya. Lebih tepatnya di Antasari Pan tadi ya. Di Antasari kita ngisi full, terus kita reset semua konsumsi bahan bakarnya, terus juga trip meternya kita reset dari nol. Kita mau coba seberapa jauh. Nah, untuk saat ini Pan, Saat MID-nya ini, berapa nih? Sekarang di MID tripnya udah sampai 94,3 km. Terus kecepatan rata-rata kita dari tadi ya ada macetnya sih. Jadi mungkin kira-kira di 60-an ya. Cuma ini jalurnya udah kosong. Jadi kita bisa di kecepatan rata-rata yang kita planning sebelumnya. Betul. Yaitu di 80-an sampai 90-an. Dan ini sekarang konsumsi BBM ya 24,5 km per liter. Sama kayak motor ya itu. Sama kayak motor coy. Tapi tenang aja bos geng, kita nggak cuma bahas kiritannya doang, tapi kita akan nanti kita akan share rasa berkendaranya, kemudian adasnya juga akan kita cobain ya nggak Pak? Iya, karena ini kan mobil kita bawa jauh ya. Kita mau tahu juga rasanya tuh nyetir Toyota Yaris Cross ini untuk perjalanan jauh tuh kayak apa? Betul. Apakah nyaman? Apakah gimana? Iya. Udah, kita lanjut lagi. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah bos geng, kita sekarang udah ada di kilometer 218 nih Pan. Yoi, tadi kita habis ngisi tangki, tapi bukan tangki mobil. Apa tuh? Tangki perut. Oh, tangki perut. Iya. Simpang Rayo. Lapar. Lapar. Cuman ngomong-ngomong full tank, ini mobil ya. Tadi kita pas berhenti itu sekitar 180 kilometeran, kita udah trip meternya. Dan itu baru ngurang satu strip Pak. Satu strip, gokil. Iya. Jadi total mobil ini tuh kalau kita hitungan kasar ya, itu ada 8 strip Pak. Ada 8 strip. Berarti tadi berapa tuh? 180 berapa kilo gitu ya? Iya, itu baru ngurang sebar tuh. Baru ngurang sebar tuh. Jadi hitungannya ya kita hitungan awam aja nih, orang awam. Satu strip itu taruhlah 180 kilo, berarti ada 8 bar. 1.400-an. Jauh juga. Bohong berarti di sini nih. Kalau di meteran ya itu tadi kita isi full tank, jaraknya tuh 550-an. Iya. Ini kenapa hitungan kasar jadi 1.400, Man? Ya apa-apa. Bagus berarti kan? Bagus. Jadi emang buat luar kota nih oke banget. Dan sekarang nih, bos geng. Ya. Itu tuh di MID. Itu tuh tulisan rata-rata kilometer per liter ya, itu sekarang tuh menunjukkan angka 25,6. Naik nih Pak. Tadi kan 25 pas ya. Naik lagi 25, nih. tadi sempat 24. Nah ini kebetulan jalanannya udah tolnya lancar. Lancar. Kosong aja udah nih. Iya, jadi kita bisa nyesuaiin lah speednya dengan yang kita mau. Kayak gitu kan ya. Ngomong-ngomong soal speed, mobil ini udah dilengkapi sama ADAS.
Iya, betul sekali. Ada sih yang terbilang nyaman loh, Pan. Nyaman. Dia udah ada TSS-nya, Toyota Safety Sense yang level berapa nih? Ini kalau nggak salah level 1 deh. 1 ke level 2 itu. Iya, antara level 1 level 2. Karena Soalnya yang 3 tuh jarang banget, Pan. Jarang banget. Itu yang setahu gue ya, itu di Toyota Foxy. Ya. Bahkan Alphard pun itu bukan yang level 3, Pan. Betul. Tapi meskipun belum level 3, tapi mobil ini TSS-nya udah lumayan lengkap. Dan selain lengkap, ini smooth juga, Pan. Smooth juga iya, dia udah ada ya pre-collision warning, betul. terus ada pre-collision braking, terus ada lane departure warning, pokoknya betul. blind spot warning ya yang udah umum di mobil modern sekarang lah, yang udah ada ADAS-nya. Okay. Tapi mobil ini udah ada adaptive cruise control juga, Pak. Mantap. ACC. Coba nyalain dulu, Pan, testing. Kita nyalain. Nyalainnya juga gampang, tinggal ada tombol di setir, kita tinggal ngesetnya aja nih. Ngeset doang ya? Iya. Jadi tinggal bisa naikin turunin ya, kalau kurang kenceng naikin dikit gitu. Tuh, tadi bunyi titik itu ada sih tuh. Departure warning ya. Ini kita set di 80 km/jam sekarang. Nah, udah ini udah menyesuaikan aja. Selain itu, dia juga ada lane follow-nya nih. Jadi kalau misalnya udah pakai lane follow-nya dinyalain, dia bakal ngikutin garis-garisnya itu. Jadi kalau misalnya kita amit-amit nih mencegah kita ngantuk misalnya, terus kita kan fokusnya agak sedikit berkurang ya. Tadi kita bisa di warning dari si ini kan ada LDW-nya yang tadi ya, yang bunyi-bunyi. Nah, ini yang lane follow tuh yang ngikutin marka garis. Oke. Ya wajar sih, ini emang buat keselamatan emang penting banget. Betul. Masih soal fitur, mobil ini juga dilengkapi beberapa fitur yang menarik. Contohnya ini head unitnya. Ya. Dia udah touchscreen gede, ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Mantap. Terus juga fitur-fitur lainnya selain head unit yang canggih, ini enak nih. Dia charging portnya, Pan, udah ada Type-C juga. Udah Type-C, jadi untuk kalian yang punya iPhone gitu ya. Ya, punya iPhone tuh bisa langsung colok tuh kabel Type-C-nya langsung ke situ tuh. Tidak teralienasi, tidak perlu beli kabel lain. Betul, atau enggak beli socket jack yang biasa taruh di apa namanya tuh lighter itu ya, Pan ya. Nggak perlu itu tuh. Buat ngecas sekaligus sama buat Apple CarPlay-nya. Jadi kalau misalnya gua colok ke situ, Pan, berarti langsung otomatis connect ke Apple CarPlay. Langsung udah gitu. Dia udah punya wireless Apple Charger, wireless Apple CarPlay. Wireless Apple CarPlay, Pan, bukan Apple Charger. Kayak lu ini banget deh, diskriminasi banget sama yang Android user gitu. Iya, emang begitu sih fiturnya sekarang, baru ada yang wireless. Nggak cuma itu aja, Bos Geng, mobilnya juga sudah dilengkapi oleh wireless charger, Pan. Wireless charger ya? Ya, betul sekali. Jadi yang kalian misalnya di jalan nih, perjalanan jauh atau misalnya mau kemana lupa bawa kabel untuk ngecas, kalian bisa taruh aja handphone di situ tuh. Dan nggak cuma Apple doang kalau yang ini, Android juga bisa. Android juga bisa. Selama emang Androidnya support. Bukan support itu dong, beda dong. Terus juga fitur-fiturnya nih yang ada di sini, ini tuh yang paling gue suka adalah auto hold ya, Pan. Auto hold ada. Terus juga udah electric parking brake. Ada. Dia juga udah ada drive mode-nya, meskipun dia drive mode-nya agak beda. Jadi kalau misalnya yang lain itu biasanya dia rotator ya, di selektornya ya. Ya, selektornya atau diputar atau tinggal dipencet nanti tinggal pindah-pindah. Ternyata yang ini enggak, Pan. Kalau yang ini dia tulisannya drive. Kalau misalnya dipencet sekali dia ke power. Oh, jadi pencet sekali langsung pindah ke power. Power, iya. Bukan power tapi PWR, power. Kalau misalnya kita pencet lama baru dia ke eco mode. Eco mode. Iya. Berarti ini ada berapa? 3 mode berkendara ya, Pak? Iya, ini normal, power sama eco. Oke, sip. Selain fitur-fitur teknologi ADAS, terus juga tadi yang kita sebut electric parking brake, head unit dan segala macam. Mobil ini juga sudah dibekali oleh panoramic roof, benar. Bukan sunroof ya, panoramic roof. Jadi nggak bisa dibuka, cuman bisa ini aja nih, digeser ke belakang. Jadi kita kelihatan kaca. Lumayan lah buat ngeliat bintang-bintang. Betul sekali, apalagi kalau lagi pacaran ya kan. Ciku-ciku gitu boleh. Ya. Dan ini udah ada penutup kerainya ya. Dan cukup gelap penutup kerainya, jadi nggak silau. Betul. Kadang kan mobil yang pakai panoramic roof itu kerainya agak-agak apa ya? Sedikit transparan lah. Jadi masih agak masuk tuh panasnya. Nah ini oke nih. Ya oke sih. Dan ya Toyota, Pak. Apa? AC dingin banget. Nah itu, ini mungkin ya, Bos Geng. Ini suhu di luar nih panas loh. Panas 34 derajat Celcius, tapi AC tetap dingin di mobil. Tetap dingin. Ini aja di paling panas, AC itu 28 derajat. Itu udah dingin banget tuh. AC 28 derajat tuh dingin. Dingin, di tengahnya dingin, Mas. Dan low-nya aja tadi kita kedinginan. Berapa ya? Tadi sekitar 17-an deh. 17 18. Iya, karena 18 kan paling kecil. Iya, benar. Itu low. Di bawah 18 masih ada. Iya, low. Dan itu dingin banget. Adem. Emang khasnya Toyota tuh, pokoknya kalau misalnya kalian nyari mobil yang AC dingin. Iya. Ya, nomor 1 Toyota lah. Harus diakui karena gue juga salah satu dulunya pengguna Toyota juga.
Dulu pakai Kijang kebetulan Pak. Iya, betul. Itu AC gokil sih. Gokil. Kayak kulkas lah. Pokoknya kalau Toyota itu mesinnya reliable. Iya. Asik. Dan tentunya spare partnya murah Pak. Iya. Itu dia baik dicari gampang. Iya. Kita akan kasih update terus. Jadi setiap kilometer berapa nanti kita akan update, pengurangan bensinnya berapa nanti kita bisa hitung. Ya ini karena Gitu. setengah jalan aja belum. Ini setengah jalan belum Pak, mungkin baru seperempat jalan Pak. Ini baru ngurang nih, 2 bar. Nih baru kurang 2 bar nih, ini sekarang baru kurang 2 bar nih bos geng. Nah, Ya jadi kita lanjutkan nanti. Nah bos geng, kita sekarang udah ada di rest area kilometer 379. 379. Oh, kok yang apa lu ya? Sering kesini ya? Setiap perjalanan Setiap jauh. perjalanan pasti berhenti sini. Pasti berhenti Ya, sini. betul sekali bos geng. Ya, jadi kita udah total menempuh jarak 402 kilometeran ya. Betul, itu udah lumayan loh Pan, 402 Lumayan. kilometer tuh. Ini tadi kita lihat tangki bensinnya sih sisa setengah lebih 1 bar. Tapi setengah lebih 1 bar itu baru banget. Tadi pas mau Baru, masuk ya. sini baru dia berkurang tuh Pan. Jadi kira-kira nyampe nggak ke Bali? Bali pesimis. Saya pesimis Pak. Tapi kan kita mau ke Jawa Timur aja. Ya. Jadi jadi kita mau stretching dulu, Hmm? terus makan-makan ya. Makan-makan istirahat lah intinya. Ya Karena udah. perjalanan kita sebenarnya masih panjang Pan. Panjang banget. Ini Rek, pertama kali sih. Iya. Dengan jalanan tol kosong, kita menempuhnya tuh berapa jam nih Pan? Kita berangkat setengah 10 tadi, Setengah jam 10. 10. Sekarang jam 5 lewat. Dari Ya. Kemang, sekarang tuh jam setengah 6. Setengah 6. 6 jam. Enam Harusnya jam, sampai 8 Semarang ini. jam. 8 jam, harusnya sampai Semarang ini. Biasanya kita kalau misalnya nyetir biasa, Heeh. sini nyampenya siang. Siang. Paling jam 3, setengah 3 juga udah sampai sini. Ya udahlah. Nggak apa-apa, tapi namanya juga mau membuktikan kalau mobil ini irit kok. Ya Iya, nggak? betul sekali. Oke, kalau gitu sampai nanti lanjutkan di jalan. Ini apa sampai nanti? Nah bos geng, waktu sudah malam ya, bisa kalian lihat sendiri gelap. Maaf aja nih kalau pencerahan apa namanya? Serahkan. Apa? Kontras. Pencahayaannya agak sedikit kurang karena malam ya, jadi agak susah juga penglihatannya. Tapi good news-nya kita sekarang udah ada di kilometer 450, ya nggak Pan? Ya, dan di trip meternya kita udah 489 km. 489 Hampir km, gope. udah hampir 500 nih Pan. Iya, Nah sekarang bar bensinnya masih setengah Pan, masih setengah. masih setengah. Seceng nyampe lah ya. Biasanya nyampe lah. Ini kita udah ngelewatin Semarang, udah ngelewatin Iya. Bawean, kita sekarang menuju ke Solo. Ya ini agak turun ininya average fuel average-nya. consumption-nya karena banyak nanjak ya. kalau Banyak Semarang, nanjak-nanjaknya tadi Bawean. naik turun. Tadi kita sempat the best itu dapat 1 banding 26,1. Sempat. Tapi semenjak masuk ke Semarang kan mulai banyak nanjak turun, Iya. naik turun tuh, jadi berubah di situ tuh. Sekarang jadi 25,4. 4. Nah, kita akan berhenti abis ini di rest area 456 untuk makan malam. Yoi. Istirahat dulu. Capek juga nih, berasa nih nyetir malam nih bos geng. Kita nggak bisa ngebut-ngebut, average speednya juga masih tetap stabil, kisaran 70, 80 sampai 85 km per jam. Yoi. Ya, semoga nyampe nggak subuh-subuh. Ya jangan sampai lah, bismillah lah. Semoga nggak ada kendala, nggak ada halangan, kita bisa sampai Sidoarjo mungkin sekitar jam 3 pagi ya Bang. Ya nggak? Ya, kalau bisa sih. Tapi sebelum itu, gitu. iya sebelum itu. Nah bos geng, sekarang itu sudah jam 1 malam. Jam 1 malam. Topan udah ngantuk-ngantuk nih tadi net udah gitu-gitu nih. Dan di speedometer sudah menyala bahan bakar kurang tuh. Sudah menyala abangku. Menyala bangku. Jalan sendiri atau gimana nih Pan? Hah? Jalan sendiri atau gimana? Ya sendiri. Ya sendiri. Sekarang kita udah ada di kilometer 725 tol Surabaya Mojokerto Iya, ya. Surabaya Mojokerto. Jadi kita ini sebenarnya kalau dari tempat tujuan kita, checkpoint pertama kita Sidoarjo itu jaraknya tinggal 35 kilo lagi, Pak. 35 kilo tipis-tipis sebenarnya. Tipis banget, parah. Dan di trip meter Hah? ini udah 770. 770. kilometer. Sejujurnya gue nggak expect secepat ini ya, tapi gue amazed Pan. Iya, Tetap amazed banget melewati 700 kilo dalam satu tangki. Iya, sebenarnya gue udah nebak ya dari awal kita ngobrol ini mah betul. 700 lewat dikit paling ya. Nah, kan? tebakan awal itu memang Tovan tuh ngomong ini 700 lewat deh kan. Tapi kalau gue tadi feelingnya pede itu sekitar 800-an. Tapi Iya. ternyata yang benar Tovan. Nggak tahu sih, ini kan masih jalan nih. Ya masih jalan, jadi belum berhenti nih teman-teman. Belum berhenti. Ini kita sebagai warning aja. In case nanti tiba-tiba mati di jalan, jadi kita sudah ada Iya. ininya Pak. Kita udah bawa jerigen, Udah bawa jerigen juga di belakang, udah siap-siap. isinya air. Air. Bensin lah. Pokoknya intinya menyala bangku lah. Ini menyala bangku. Ini kira-kira tebakan lu berapa? Dari trip ya? Ya.
maybe 10 kilo lagi. Jadi total 780 ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi 780 lah. Soalnya terakhir range-nya sebelum dia nyala kayak gini nih. Itu range-nya ada 10-an kilo 10 lah, belasan kilo ya. Jadi kita lihat aja nyampe mana berhentinya. Ini kita udah jalan di kiri. Jaga-jaga aja tiba-tiba mobilnya mati gitu. Masih ada EV mode sih. Masih ada EV mode. Nah, ini makanya baterai juga masih ada setengah bar atau setengah dari full. Iya. Kita lihat menolong sampai manakah baterainya. Iya. Gitu. Oke lah kalau gitu. Kalau begitu kita tunggu ya. Nah bos geng, ternyata kita berhasil keluar tol Sidoarjo. Ya udah di Darjo gitu. Kita Darjo nih, kita sudah di Darjo, Jawa Timur ya teman-teman. Di sini di trip ternyata gue salah, nggak 700 kilo. Di sini tembus angka 801,7 km. Gokil sih. Gokil. Ini di bar meter bensinnya itu udah kosong sama sekali. Udah kosong. Tulisannya udah beda. Tadi kan BBM kurang. Nah sekarang di sana isi BBM udah tulisannya. disuruh isi BBM nih. Udah bener-bener kosong. Tetes terakhir ini kayak udah. Enggak, tetes terakhir udah kayak gitu, udah kayak susu, iya. udah kayak susu. Ini kita nggak tahu. Ini yang kita takutin sebenarnya ini adalah saat kita sudah masuk kota karena dia yang jalan tuh EV mode ya Pan, bukan mobil, bukan mesin konvensionalnya. Jarang nyala. Dan kalau misalnya di dalam kota kan rame ya, takutnya begitu mati bikin repot. Bikin repot orang. Makanya kita jalan di pinggir jalan nih teman-teman. Iya, meskipun sebenarnya kita udah dikit lagi sih nyampe hotel. Bahkan tinggal 800 meter kita nyampe hotel nih teman-teman. Nggak nyampe nih. Kayak we live another day nih Mas ceritanya. Gimana nih Pan? Ya bos geng, ternyata we live another day. Ya betul sekali. Kita sudah sampai hotel dan mobilnya masih belum mati. Masih tersisa 3 bar baterainya. Kayak zombie nih, kagak mati-mati. Nggak mati-mati, ini boleh juga nih. Tadi trip terakhir itu di speedometer itu menunjukkan angka 804 km Pan. Cukup jauh loh. Iya. Tadi padahal kita di tol udah mati nih. Mati. Tapi ternyata enggak. Sampai hotel juga. Hotel juga keren nih mobil. Ya udahlah, kita lanjut besok. Ya semoga kita masih dikasih keberuntungan untuk esok hari. Kita lihat sampai mana mobil ini mati. Tapi jadi kita akan lanjut besok. Ironisnya begitu keluar parkiran mati sih ironis. Itu enggak banget sih. Cukup banget. Ya udah kalau gitu. Kita istirahat dulu, mau mandi-mandi dan kita lanjut besok. Bye bye. Apa? Iya, apa? Halo bos geng. Halo bos geng dan selamat pagi. Sebenarnya nggak pagi-pagi banget, sekarang jam 11 siang. Ya waktu sahur lah. Sahur lah subuh, bukan. Ya sekarang udah hari kedua, mobilnya masih belum mati. Kita akan melanjutkan perjalanan, tapi sebelumnya kita akan makan dulu ya Pan ya? Makan dulu. Kira-kira sampaikah Yaris Cross ini ke tempat soto? Tempat soto. Sotonya sih dekat. Iya. Apakah masih bisa berlanjut setelah makan soto? Kita nggak tahu juga. Feeling gue sih nyampe tol. Cuman seenggaknya sekarang tuh kita nggak terlalu was-was kayak semalam kan deg-degan tuh, mati nggak. Tapi sekarang lebih santai aja, karena mungkin kita udah istirahat juga, semalam kan capek. Bener. Gitu. Ya udahlah. Nggak usah berlama-lama, langsung kita cek gas. Nah bos geng, momen yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Akhirnya mobilnya mati mesinnya nih. Belum. Ini udah keluar warning nih di tulisan head unitnya, layarnya ada tulisan mesin terhenti, lakukan pemeriksaan oleh dealer Anda. AC juga udah mulai panas ya kan? Udah mati nih. Ini keren nih. Jadi total tripnya yang ada di speedometer itu 935,7 km. Tapi mobil masih jalan nih, belum berhenti total. Nanti kita akan review ya Pan ya. Kita akan kasih tahu ntar secara detail, kita akan kasih kesimpulan di luar. Nanti kita akan kasih tahu. Pokoknya kita akan jelasin semuanya di luar. Ya, tapi momen-momennya udah ini nih, mesin mati berhenti tuh, udah mulai berhenti nih. Ini masih jalan. Ini masih jalan ya Pan? Masih mau digas nggak mobilnya? Tuh. Jadi memang karena mesinnya sudah mati, sistem hybrid mati. Tuh, sistem hybrid mati. Sistem ini mati. Wah, mati semua nih teman-teman. Jadi momen of truth-nya sebentar lagi akan ketahuan nih. Berapakah total trip kilometer? Kita isi bensin full dari Jakarta. Tadi kita sempat keluar tol Probolinggo terus masuk lagi berjalan. Kita lihat nih berapa nih. Udah nggak bisa digas. Udah nggak bisa digas. Mobil udah mati apa nih? Udah mati. Tinggal nunggu. Kita tinggal tunggu plak berhenti. Sampai berhenti, nanti baru kita kasih tahu detailnya. Jangan sampai ke situ. Ini di depan ada perbaikan jalan, jadi kita harus hati-hati sedikit. Pas banget nih. Oke. Bentar lagi berhenti, mati total. 3, 2, 1.
Mati guys, mobilnya udah berhenti, udah bunyi tuh, tit, ya kan tuh bisa dilihat ya. Trip totalnya itu adalah 937 km. Iya, pas. Pas banget. Ya udah. Yaudah, Kita tunggu towing. kita tunggu tuh. Enggak lah, kita bawa bensin, tenang. Kita udah bawa bensin, kita udah prepare, kita bawa jerigen. Ya Oke, habis ini kita presenting di luar, kita akan jelasin secara detail sama Mas Topan. Oke, lanjut. Ya, halo Bos Geng. Kita udah ada di tol, tepatnya di kilometer 825 ya. 825. Tuh, Ya, tuh, jadi ada kita tulisannya udah 825. keluar dari tol Trans Jawa, terus masuk lagi ke arah ke Jakarta lagi. Dan akhirnya mobilnya mati juga. Mobilnya mati, Bos Geng. Kirain nggak mati-mati sampai Jakarta. Enggak sih, pasti mati lah, Pan. Nggak mungkin nggak. Ya, ini terakhir di trip meter dia 937 km. Pas. 937 pas banget 937. Sebenarnya untuk ukuran mobil dengan tangki 36 liter ini udah oke banget. Pak. Buset, oke banget, Pan. Bukan oke aja, tapi oke banget gitu loh. Jadi memang mobil ini tuh bisa dibilang irit banget karena tangki itu kecil banget. Iya. Beda sama yang versi nggak hybrid ya, Pan. Ya, dia yang nggak hybrid, dia lebih gede tangkinya. Lebih gede. 42 liter. 42 liter. Kalau yang hybrid 36 liter aja. Ya, kalau misalnya dihitung-hitung kasarnya udah mendekati 1/30 itu ya. Iya ya, udah 1:25 lebih lah pokoknya. Ya, 1/30, Gitu. 1/25. Ya udah. Sekarang kita mau ngisi dulu bensinnya. Heeh. Karena kita nggak towing. Apa? Nggak towing. Nggak towing. Kita bawa bensin, tenang aja. Jadi masih bisa kita isi lagi. Ya Bos Geng, kita udah menghabiskan 2 hari perjalanan. Sekarang kita udah di Salatiga. Dan gimana Hat? Impresi lu? Hasilnya, berhubung ini adalah mobil hybrid Toyota yang paling murah, Ya, paling murah. very very impressive. Yo, 400 jutaan tapi udah bisa menempuh jarak hampir 1000 km. Jadi ya meskipun tanknya agak kecil ya 36 liter, cuman terbukti dia bisa menghabiskan tol Trans Jawa sampai balik lagi. Betul sekali. Tapi dengan catatan, average speed-nya kemarin kita tuh Ya. dari 75 km sampai 80 km. Ya 80 segituan lah, jadi nggak nyampe 100 lebih. Ya emang ngantuk sih, Pan. Tapi terbayarkan. Terbayarkan. Cuma ya kalau misalnya kalian mudik, itu kan biasanya rata-rata speednya juga segituan. Ya karena macet, Pan, biasanya. Macet, bisa jadi lebih irit lagi. Betul sekali. Bisa jadi lebih irit lagi. Jadi kalau misalnya mobil ini kan kemarin kita kan memang 80% perjalanan itu adalah highway atau tol. Ya gitulah. Overall perjalanannya nyaman. Terus juga adasnya kepake banget. Dia kan ada adaptive cruise control, ya kan ada LDW segala macem. Dan kalau perjalanan di tol tuh emang kepake banget. Dan nggak lupa juga, Pan, entertainmentnya yang asik banget nih. Head Headgear sudah Apple CarPlay ready dan juga Android Auto wireless. Udah, jadi kalau misalnya kalian mau nyari lokasi itu tinggal Gampang banget, nggak usah colok-colok kabel lagi, Pan. musik bisa ya kan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Ya, dan jangan lupa juga ngeliat short kita di Mobil 123, Carmudi, dan Autovan. Karena kita nih jalannya bareng. Betul sekali. Sama Autovan mereka naik Zenix, kita naik Yakro. Wali Taufik Walidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil 123